Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watihi wa tazzama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqida asasan li fiqatihi wa mashtara lil ahkamihi. Qala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu kata ungkapan yang bisa kita ucapkan pada kesempatan hari ini selain daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang senantiasa iltizam kepada ajaran-ajarannya. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki di 10 hari yang kedua di dalam bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan setiap amal perbuatan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai seorang muslim, aktivitas untuk menjalankan ibadah puasa itu tidak hanya ibadah maftuh saja yang harus kita perbanyak pada bulan Ramadan ini, tetapi semua amal kebaikan yang ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita berusaha secara maksimal untuk menjalankannya. Apakah itu menuntut ilmu, memenuhi akad, atau muamalah lain, ataupun ketika kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji. Demikian juga dengan aktivitas dakwah, yakni menyeru kepada kebaikan, kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain adalah untuk menyeru untuk diterapkannya syariat Islam secara kafah. Selama di dalam bulan Ramadan ini kita punya kesempatan yang sangat luas untuk menjalankan aktivitas dakwah, menyeru kepada kebaikan kepada kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena siapapun pada bulan itu kondisi ruhiyah yang ada dalam diri seorang muslim sangatlah baik, sehingga siap menerima nasihat, sehingga kita sebagai seorang muslim jangan mensia-siakan kesempatan ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunjuki kebaikan, baginya pahala sebagaimana orang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengkaji sejarah apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika sudah memasuki bulan Ramadan, dan beliau senantiasa tidak hanya memperbanyak ibadah maftuh saja, tapi juga melaksanakan semua amal kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk aktivitas politik. Bahkan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dan para tabi'in melakukan jihad fisabilillah di dalam bulan Ramadan. Kalau kita juga melihat sejarah, banyak sekali di antara kaum muslimin yang mengetahui tentang perang Badar Al-Kubra, penaklukan Mekah atau Futuhat Mekah, ataupun perang Salib. Namun tidak banyak orang yang mengetahui kalau peperangan-peperangan tersebut dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan, yang mana ketika Rasulullah SAW dan para sahabat itu berperang ketika menjalankan ibadah puasa. Masya Allah, tabarakallah.
Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Ramadan, berbagai kemenangan yang diraih oleh umat Islam dengan gilang gemilang. Ya, kalau kita melihat secara kenyataan ini yang telah diberikan pada generasi terdahulu, kita banyak kita bahwa justru pada bulan Ramadan berbagai kemenangan dapat diraih dengan gemilang. Bahkan berbagai diantaranya ikut menciptakan arah sejarah kehidupan Islam dan kaum muslimin semua, menunjukkan Ramadan merupakan bulan perjuangan dan kemenangan bagi kaum muslimin. Kalau kita melihat kondisi kita saat ini memang tidak sama, bahkan sangat sekali jauh berbeda. Akan tetapi bukan berarti kita tidak bisa berjuang untuk umat Islam dan agama Islam ini. Di tengah kondisi umat yang serba sulit sebagaimana saat ini dengan kondisi pandemi, ekonomi merosot dan seterusnya, akibat diterapkan sistem kehidupan yang tidak Islam. Justru di sini kita sebagai seorang muslim sekaligus sebagai seorang hamlu dakwah, kita semua untuk berjuang bersama-sama mengembalikan kehidupan yang islami di tengah-tengah umat Islam, sehingga seluruh umat manusia akan hidup tentram, sejahtera di bawah naungan Islam. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah banyak sekali teladan yang akan kita dapati dengan mengenal dan memahami perjuangan para generasi pilihan pada masa Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan generasi setelahnya. Dan Ramadan bukanlah halangan untuk tetap melaksanakan amal soleh, bahkan bukan halangan untuk berjihad, berjuang ilali kalimatillah, yakni meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salah satu contoh perang Badar Al-Kubra merupakan perang antara hidup dan mati yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya, yakni melawan orang kafir Quraisy yang sangat benci dan dendam terhadap umat Islam yang jumlahnya masih sedikit waktu itu. Rasulullah SAW berperang dengan kekuatan pasukan yang sangat tidak berimbang. Jumlah pasukan kaum Quraisy sekitar 1.000 orang dengan 100 pasukan berkuda dan 700 unta. Mereka dilengkapi dengan aneka makanan dan wanita-wanita penghibur. Sementara jumlah pasukan Islam hanya 315 orang dengan perlengkapan yang sangat sekali terbatas. Pasukan Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yakni dengan kendaraan perang hanya 2 ekor unta. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, yakni mengutus sepasukan malaikat untuk meneguhkan kaum muslimin dan menghancur leburkan pasukan kaum kafir Quraisy. Akhirnya pasukan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal porak-poranda, kewalahan yang luar biasa menghadapi kaum muslimin. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yakni tentara kaum muslimin 315 yang berhasil melibas 1.000 pasukan kaum kafir Quraisy, dan Abu Jahal bin Hisham al-Makhzumi dan Abu Lahab Hashim tewas dengan tragis dalam peperangan ini. Sedangkan Abu Sufyan selamat dan belakangan masuk Islam saat peristiwa Futuhat Mekah, ini 6 tahun kemudian. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga penaklukan dan penguasaan ini disertai dengan pembantaian atau bentuk balas dendam lainnya. Rasulullah SAW kemudian mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala Uzza Amr bin Ash, dan Sa'ad bin Al-Aqsani menghancurkan Manat. Setelah itu digantikan dengan kalimat tauhid yang berkumandang di angkasa Mekah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga perang Hittin yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat sangat
ya, dan itu juga dilakukan di dalam bulan Ramadan. Ya, begitu juga belum lagi terjadi di negeri-negeri yang lain. Sehingga kita harus memanfaatkan di bulan Ramadan ini sebagai bulan memperjuangkan dinul Islam dan kekuatan kaum muslimin. Semoga semangat juang Rasulullah SAW dan para sahabat dalam membela Islam dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala ini terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan terus bergelora dalam jiwa kita semuanya. Sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim semangat perjuangan kita semakin bangkit menyaksikan berbagai kezaliman dan penindasan para penguasa-penguasa negeri-negeri kafir, penjajah laknatullah terhadap umat Islam. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah saatnya bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan intensitas ibadah, kepedulian dan roh perjuangan demi menegakkan syariat Islam ini, terutama pada bulan Ramadan dan selepasnya nanti, dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya terdahulu. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampaikan adanya manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.